Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ada pakar mengatakan istana terlihat khawatir hak angket kecurangan pemilu di luar skenario Jokowi. Bisa saja begitu kan. Yang tidak dipikirkan oleh seorang Jokowi yaitu adalah masalah hak angket begitu. Kalau hak angket ini benar-benar digaungkan, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi begitu kan. Jokowi bisa diseret ke pengadilan di situ begitu. Karena apa? Karena mungkin salah satunya bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian cawe-cawenya begitu kuat, bansos yang kemudian sudah memberikan masukan oret-oretan kepada apa namanya kepada DPR nantinya begitu kan ya. Kalau hak angket benar-benar digaungkan, maka yang terjadi adalah ya, istana bisa ketar-ketir. Ya, kita tunggu saja bagaimana nasib mereka. Tapi yang jelas adalah ini perlu hati-hati begitu kan. Kenapa? Karena hak angket itu bisa saja hilang ditelan bumi begitu. Pada kenyataannya adalah sekarang lihat saja kenapa 01 dan 03 masih menggaungkan hak angket di situ begitu kan, dan bisa menjadi prioritas utama dalam persidangan di MK nanti, yaitu adalah sengketa begitu, bukan hak angket. Tapi masyarakat sekarang jangan lengah, kita harus ketua umumnya yang didemo sebenarnya begitu kan ya, untuk menuntut bagaimana hak angket itu tetap bergulir, seperti Partai Nasdem, PKB, PKS, terus kemudian PDIP, P3 begitu kan ya. Mumpung masih ada di parlemen begitu. Katanya kabarnya P3 tidak lolos. Jadi ini semua kalau kita amati betul, hak angket itu bisa menjadi seorang Jokowi bisa ketar-ketir. Bisa begitu di satu sisi. Karena apa? Karena dampaknya adalah begitu banyak hak angket itu begitu. Bukan tidak ada gunanya di situ. Bisa saja seorang Jokowi diseret kepada pengadilan. Pakar mengatakan istana terlihat ia khawatir hak angket kecurangan pemilu di luar skenario Jokowi. Benarkah seperti itu? Demi persatuan bangsa harus melalui hak angket terlebih dahulu, katanya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu hak angket itu bukan sebuah bukan mencari titik temu harus mencari keadilan dan sebagainya begitu kan, mencari kemenangan dan sebagainya, tapi mencari keadilan. Apakah keadilan itu nantinya begitu kan ya berdampak kepada masyarakat umum sebenarnya. Nah, ini perlu di situ begitu hak angket untuk untuk menelusuri dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Jadi kita harus menggunakan itu begitu kan. Hak angket di desa ya didesak di luar orang parlemen, yaitu elit dan tokoh yang tidak bekerja di pemerintahan dan lembaga. DPR RI jangan dilangsungkan hak angket sama membuka gedok rahasia parlemen sendiri dan parpol, serta kader parpol tidak ada satupun ada baiknya ya tertawa bagi elit dan tokoh saja. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Maka saya katakan sejak awal, kalau memang ini terjadi nuansa-nuansa dugaan kecurangan, mengapa kita harus menggaungkan hak angket? Hak angket itu sebagai solusi terakhir sudah begitu kan. Solusi terakhir untuk menggaungkan bagaimana dugaan-dugaan yang selama ini muncul, itu solusi utamanya. Kalau semisal nanti misalnya ada hal yang bersifat politis misalnya, ya dengan adanya hak angket itu kan bisa terjadi di situ, mulai bansos, mulai apapun begitu kan, ya bisa terjadi. Tetapi kalau di satu sisi mereka mentok mereka siapa yang menang, tidak ada pengadilan selain hak angket, tidak ada pengadilan selain rakyat di situ begitu kan, maka yang terjadi adalah ya masyarakat, hak rakyat apa coba? Dan sekarang kita lihat saja para guru besar, para dosen, para mahasiswa begitu kan ya sudah mendengarkan sendiri ya UGM yang kemudian akan menjadi sentral untuk keadilan rakyat ya di situ begitu sebagai pengadilan utama. Ya, ini harus dibentuk begitu kan. Dalam artian bahwa kalau ada hak angket sebagai prioritas utama, oke lah, tidak menjadi masalah. Tapi sekarang ini untuk menggaungkan hak angket ya di berbagai apapun begitu kan, jarang untuk menggunakan itu begitu. Tapi pada kenyataannya harus benar-benar digaungkan selama ini. Artinya apa? Artinya ya kita tahu bahwa persoalan-persoalan yang kemudian ada dugaan-dugaan kecurangan misalnya menggunakan hak angket ini begitu, bukan tidak ada gunanya di situ begitu.
Pakar mengatakan istana terlihat khawatir hak angket kecurangan pemilu di luar skenario seorang Jokowi, ya. Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Henry Satrio, melihat ada semacam kekhawatiran dari pihak istana menghadapi ancaman penggunaan hak angket DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan di pemilu di 2024. Sebab menurutnya pengusulan digunakan hak angket tidak pernah terpikirkan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengintervensi pemilu. Ia menyebutkan hak angket berada di luar skenario Jokowi sehingga tidak terpikirkan sama sekali cara mengatasinya. Bahkan hak angket misalnya ini menurut saya nggak masuk di skenario itu, jadi berbahaya. Makanya agak gagap Jokowi menganggap hak angket itu, ya, kata Henry dalam podcast YouTube Abraham Samad. Henry melihat skenario Jokowi hanya sampai di Mahkamah Konstitusi atau MK. Jokowi tidak membaca pergerakan Kubu 01 dan 03 yang sampai mengupayakan terwujudnya hak angket ini. Salah satunya sehingga banyak manuver yang dilakukan Jokowi secara mendadak untuk meredam hak angket tersebut, mulai dari pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga rencana bersilaturahim Megawati Soekarno Putri yang belum terwujud dianggap bagian dari langkah Jokowi menggagalkan hak angket tersebut. Salah satunya mereka, ya, Henry menyatakan bahwa Jokowi cukup gelagapan menghadapi skenario rakyat yang tidak terduga. Ia melihat di detik-detik terakhir masa jabatan seorang Jokowi, pertarungan antara rakyat dengan rezim, ya, penguasa mungkin saja akan terjadi. Ya, kita lihat saja apakah yang Nasdem atau PDIP yang akan gabung kepada koalisi Prabowo Gibran atau siapa begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah dengan nuansa-nuansa seperti itu, begitu ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka akan merapat. Nggak tahu begitu apakah tanda ini Partai Nasdem atau siapa yang akan gabung kepada Prabowo Gibran. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.